membahas membedah satu buku yang judul aslinya adalah Imta'un Nazar fi Kashfi Syubuhat Murji'atil Asr, atau dengan terjemah aslinya dari penerjemah membongkar syubhat Murji'ah masa kini, atau oleh penerbit diberi judul dengan judul Salah Kafrah Salafi. Jadi kaitan buku ini tentang irja, membantah syubhat orang-orang Murji'ah. Terus kenapa kaitannya dengan Salafi? Apa gerangan Salafi dengan irja? Sebelum membahas tentang rincian bahasan, perlu diketahui tentang irja. Irja secara bahasa diambil dari kata arja, yang artinya adalah akhara atau ajjala. Akhara mengakhirkan, ajjala menangguhkan. Maksudnya mereka menangguhkan atau mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari iman. Iman itu bukan bagian, amal itu bukan bagian daripada iman. Tidak ada kekafiran dengan sebab amalan. Murji'ah ada beberapa kelompok yang masyhur, diantaranya Murji'ah ahli kalam, yang mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiqul qalbi, pembenaran di hati, dan ma'rifah, pengetahuan. Itu Murji'ah ahli kalam, sehingga tidak ada kekafiran kecuali juhud, pengingkaran, atau lawan daripada ma'rifah, itu al-jahlu, ketidaktahuan terhadap Allah. Ada juga Murji'ah yang disebut dengan Murji'ah fuqaha, ahli fikih, yang mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiqul qalbi, pembenaran hati dan lisan. Amal itu bukan bagian daripada iman. Ada juga perkembangan berikutnya, Murji'ah orang awam. Kaum muslimin banyak yang terpengaruh dengan paham irja, yang mana sering kita dengar mereka mengatakan yang penting hati bersih. Iman itu kan di dalam hati. Walaupun saya tidak sholat, tidak pakai jilbab, yang penting hati saya bersih. Nah, itu paham irja. Ada juga irja para duat zaman sekarang, atau yang kaitan dengan buku ini. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salaf, padahal manhaj as-salaf as-salih berlepas diri daripada manhaj mereka. Orang-orang ini atau para duat ini, termasuk para masyayikhnya, mereka secara definisi mendefinisikan iman seperti definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu adalah keyakinan hati, ikrar dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan, bertambah iman tersebut dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Mereka secara definisinya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang namanya definisi atau ta'rif itu berimbas kepada kebalikannya. Kalau iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan, berarti kebalikannya kekafiran juga ada yang bersifat hati, keyakinan hati, ada yang bersifat ucapan lisan, ada yang bersifat amalan anggota badan. Itu konsekuensi daripada definisi iman, keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Akan tetapi orang-orang Murji'ah zaman sekarang ini
atau banyak di kalangan mereka yang intisab kepada manhaj as-salaf atau mereka menamakan dirinya salafi, mereka mengatakan setelah mendefinisikan iman sesuai dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam rangka tabarrukan, mencari barokah dengan definisi Ahlus Sunnah tersebut, dan dalam rangka talbisan wa tadlisan, manipulasi dan menipu orang para pencari ilmu, pada terapan definisi kebalikannya yaitu al-kufru, mereka tidak memandang kekafiran kecuali juhud, pengingkaran hati, dan istihlal, penghalalan. Oleh sebab itu mereka tidak memandang suatu amalan atau ucapan yang dengan nas Al-Quran merupakan kekafiran, mereka memandangnya bukan kekafiran, orangnya tidak dikafirkan kecuali kalau disertai juhud, pengingkaran hati, atau takdzibul qalbi, pendustaan dalam hati, dan istihlal, penghalalan perbuatan tersebut. Ini kekafiran ini pada dasarnya, jadi at-takfir dan kufur di sini adalah pada dasarnya manhaj orang Murji'ah. Jadi untuk mengelabui para pencari ilmu dan orang-orang yang belajar yang mudah digiring oleh orang yang mereka sikoh dengannya, percaya kepadanya, mereka menggunakan definisi Ahlus Sunnah, tapi pada praktek definisi yang kebalikannya iman menggunakan manhaj Murji'ah. Dan itu pada zaman sekarang sangat banyak dianut oleh orang-orang yang mereka memiliki manhaj inbitahiyah, tengkurap di hadapan para tauhid, menegadah di hadapan pada para tauhid. Jadi secara definisi Ahlus Sunnah, secara konsekuensi definisi terapannya mereka irja. Oleh sebab itu sebelum saya menjelaskan tentang irja, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang al-iman. Iman di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kemudian al-iman, cabang-cabang keimanan yang kata Rasulullah yang tertingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya membuang kotoran dari jalan. Cabang-cabang keimanan itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang tergolong aslul iman, pokok keimanan, yang andai kata ia dilanggar maka iman hilang begitu saja. Aslul iman ini ada yang berkaitan dengan keyakinan hati, ada yang berkaitan dengan ucapan saja, ada yang berkaitan dengan amalan anggota badan saja. Andai kata orang mengucapkan ucapan kekafiran yang mana merupakan pelanggaran terhadap aslul iman, nanti akan saya jelaskan contohnya, maka orang itu hilang imannya secara total walaupun cabang-cabang iman yang lainnya masih ada. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 65-66 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang melanggar aslul iman dengan sekedar ucapan, yang memperolok-olok Rasulullah pada mereka orang yang bersyahadat, sholat, zakat, saum, mereka ikut jihad dalam perang Tabuk yang paling susah. Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olokkan? Sebelumnya mereka beralasan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami ini hanya bermain-main dan bersenda gurau, tidak ada maksud dari hati, tidak serius. Kata Allah apa? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Di sini Allah memvonis dia kafir padahal dia orang yang salat, zakat, saum, dan bahkan ikut jihad. Salat, zakat, saum, jihad itu syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Tatkala salah satu asul iman dirobek, di sini dia memperolok-olok Rasulullah SAW,
maka cabang-cabang iman yang lainnya tidak bermanfaat. Itu dengan sebab apa? Dengan sebab merobek asul iman. Jadi asul iman ini kalau dia dilanggar, maka cabang-cabang keimanan yang lainnya tidak bermanfaat. Itu namanya asul iman. Dan dalam asul iman ini tidak berlaku kaidah penghalalan atau pengingkaran. Tidak disyaratkan orang jatuh dalam kafiran dalam asul iman ini dia menghalalkan perbuatannya atau dia mengingkari. Di sini Allah mengkafirkan dengan sebab perbuatan saja, ucapan saja. Nah, dalam asul iman ini orang-orang Murji'ah mereka masuk. Mereka mensyaratkan keyakinan hati di dalam mengkafirkan orang yang melontarkan atau melakukan perbuatan yang merupakan kekafiran. Mereka mensyaratkan di sini dalam asul iman. Jadi paham irja ini masuk dalam mensyaratkan keyakinan hati di dalam perbuatan atau ucapan yang dengan nas wahyu merupakan kekafiran dengan sendirinya. Itu pertama. Kedua, tingkatan yang di bawahnya ada yang disebut dengan kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Yang andai kata ia dilanggar, maka tidak menghilangkan iman, tidak menggugurkan iman, akan tetapi mengurangi keimanan. Yang termasuk kamalul iman al-wajib ini bisa berbentuk perintah, kewajiban, bisa berbentuk larangan yang haram. Seperti berzina, mencuri, membunuh itu dilarang. Tapi andai kata ada orang mencuri, membunuh, selagi dia memiliki asul iman, dia tidak hilang imannya, tapi berkurang imannya. Yang masuk tadi pernyataan berkurang dengan ketaatan. Ada yang berkurang dengan maksiat. Ada juga yang berupa kewajiban seperti birrul walidain, itu kan wajib. Birrul walidain adalah wajib. Kemudian berbuat baik kepada sesama juga wajib. Sekarang kalau orang tidak birrul walidain, melanggar kewajiban, jatuh dalam kekafiran tidak? Tidak. Karena birrul walidain bukan termasuk asul iman, tapi termasuk kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Sehingga ketika orang durhaka sama orang tuanya, dia tidak hilang imannya, tapi berkurang imannya. Nah, dalam hal ini, dalam kamalul iman al-wajib, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang melakukan yang haram dalam hal-hal yang tergolong yang kedua ini, dan tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan kewajiban yang termasuk kamalul iman al-wajib, kecuali kalau ada istihlal, penghalalan. Jadi orang berzina tidak dikafirkan kecuali kalau menghalalkan. Membunuh juga tidak dikafirkan kecuali kalau menghalalkan. Orang durhaka sama orang tua, tidak birrul walidain, tidak dikafirkan kecuali kalau mengingkari kewajiban birrul walidain. Ini dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang Khawarij masuk dalam pintu ini. Mereka mengkafirkan orang yang melanggar kamalul iman al-wajib, walaupun tidak menghalalkan, walaupun tidak mengingkari. Jadi kalau Murji'ah masuk dari asul iman dengan mensyaratkan keyakinan hati, kalau Khawarij masuk dalam kamalul iman al-wajib dalam mengkafirkan orangnya secara langsung tanpa disertai keyakinan hati. Dua kelompok ini kelompok yang sesat. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kamalul iman al-mustahab, kesempurnaan iman yang mustahab, yang dianjurkan, yaitu setiap perbuatan yang dianjurkan di dalam syariat ini, tapi Allah tidak mengancam kepada orang yang meninggalkannya. Seperti ibadah-ibadah sunnah, saum sunnah,
Salat sunnah, Allah menganjurkannya untuk melakukannya, dan andai kata dilakukan menambah keimanan, tapi andai kata ditinggalkan tidak ada ancaman. Itu namanya kamalul iman al-mustahab. Ini apa? Urutan iman. Jadi iman itu tidak satu tingkatan. Ada asul iman, ada kamalul iman al-wajib, ada kamalul iman al-mustahab. Kaitan dengan bahasan kita, irja, orang-orang murjiah, tadi yang pertama, kaitan dengan perbuatan atau ucapan yang merupakan kekafiran. Orang murjiah tidak mengkafirkan